Halo, good morning anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar kembali tentang agama, yaitu kita masuk di pelajaran yang keempat, yaitu tentang kelebihan dan kekuranganku. Namun sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mister yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh bertemu bersama anak-anak melalui meeting. Kami akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di pelajaran agama, yaitu tentang kelebihan dan kekuranganku. Tuhan berkati anak-anak yang belajar di rumah, berkati orang tua mereka juga yang mendampingi, berikan kekuatan kesabaran untuk boleh membimbing dengan baik meskipun dari rumah. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kali ini kita akan mulai belajar, yaitu masuk di pelajaran yang keempat. Coba buka bukunya di pelajaran yang keempat, mengenai kelebihan dan kekuranganku. Check it out. Nah, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-28 itu mengatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Lalu di situ juga dikatakan bahwa supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu adalah ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Ya anak-anak, melalui kebenaran firman Tuhan ini yang berada di ayat ini, kita akan belajar mengenai kelebihan dan kekuranganku. Bagaimana Tuhan menciptakan kita mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Kita akan lanjut. Ini ada slide-nya ya anak-anak. Anak-anak bisa melihat. Lalu coba kalian perhatikan slide di samping ini. Terang. Ya. Kenalkah anak-anak itu gambar siapa kira-kira? Ya. Pernah mendengar atau pernah melihat seorang anak kecil ini di televisi, atau bahkan anak-anak pernah bertemu langsung? Ya, itu adalah gambar seorang anak yang bernama Gracia. Pernah dengar Gracia? Ya, tahukah anak-anak tentang kisah tentang Gracia? Ada yang tahu tentang kisah Gracia? Ya, kali ini kita akan belajar ya anak-anak mengenai kisah tentang Gracia. Gracia itu anak-anak bisa melihat di slide ini. Gracia sudah tidak dapat melihat itu sejak lahir. Berarti sejak dia dilahirkan oleh ibunya, dia sudah tidak dapat melihat dunia. Tetapi dia memiliki kelebihan, ya. Dia punya kelebihan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Apakah anak-anak tahu kelebihan apa yang dimiliki oleh Gracia? Ayo, bisa tebak kelebihan apa kira-kira yang dimiliki oleh Gracia? Iya, Gracia itu memiliki suara yang sangat indah, ya. Dia memiliki suara yang indah, yang merdu. Gracia bisa bernyanyi itu sejak umur 1,5 tahun, ya. Sejak umurnya 1,5 tahun dia sudah bisa bernyanyi, loh anak-anak. Itu adalah kelebihan yang memang luar biasa Tuhan berikan untuk Gracia. Meskipun Gracia itu tidak dapat melihat sejak lahir, atau biasa kita sebut untuk sehari-hari itu buta. Buta itu tidak dapat melihat apapun. Semua yang dilihat itu adalah kegelapan. Tidak ada yang namanya terang kembali, ya. Kita akan lanjut. Coba perhatikan slide berikut.
Nah, selain itu Gracia juga itu selain dia bisa bernyanyi, ternyata Gracia bisa bermain piano. Anak-anak bisa bayangkan, dia nggak bisa lihat tapi bisa menekan tut piano. Bagaimana kita bisa berpikir? Nggak bisa melihat nada-nadanya yang mana, tapi bisa bermain piano dengan baik sejak umur 3 tahun. Ketika dia umur 3 tahun, Gracia sudah mulai bermain piano. Anak-anak tahu kan piano? Nah, kalau di kelas kecil biasa pelajaran musiknya adalah menggunakan pianika, ya kan? Apakah anak-anak jago? Ya, pasti jago. Mister yakin kalian semua bisa memainkan pianika dengan baik. Nah, kita lihat kisah Gracia ini, dia di umur 3 tahun tanpa bisa melihat, dia bisa bermain piano. Wow, hebat bukan? Sungguh luar biasa. Mister saja sangat mengagumi. Mister saja mungkin gak bisa di umur 3 tahun bermain piano. Tapi Tuhan memberikan kelebihan untuk Gracia. Meskipun Gracia punya kekurangan tadi, satu kekurangannya adalah Gracia tidak dapat melihat, tapi Tuhan tambahkan kelebihannya. Dia bisa bernyanyi dengan baik, bisa bernyanyi dengan merdu suaranya, bisa bermain piano pula. Itu adalah anugerah Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Nah, sekarang Gracia itu sudah menyanyikan lagu-lagu yang indah. Akan tetapi Gracia memiliki kelemahan, ya. Meskipun Gracia Tuhan tambahkan kelebihan, tapi ada kelemahannya juga. Ya, anak-anak. Nah, apa itu kelemahan Gracia? Kelemahan Gracia tidak dapat melihat tadi, anak-anak, ya. Dia bisa bermain piano, bisa bernyanyi, tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak dapat melihat. Atau yang biasa Mister sebutkan tadi, kalau kita katakan sehari-hari itu adalah buta. Buta itu kita tidak dapat melihat apapun, yang ada hanya gelap. Penglihatan kita yang ada hanya gelap saja. Tetapi Gracia memiliki kelebihan dapat bermain piano dan bernyanyi. Itu adalah kelebihan yang Tuhan titipkan untuk Gracia, ya anak-anak. Sungguh menarik bukan? Meskipun dia tidak dapat melihat, tapi Tuhan tambahkan kelebihan yang luar biasa untuk Gracia. Ya, coba kalian perhatikan kembali. Nah, kita semua anak-anak Mister, kalian semuanya juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya, lalu apa sih Mister yang dikatakan atau yang dimaksud dengan kelebihan? Nah, kelebihan itu adalah apa yang kamu bisa dan kamu miliki. Kamu bisa melakukannya dan kamu miliki, itu namanya kelebihan. Contohnya, saya bisa bernyanyi, saya bisa memainkan alat musik, saya bisa menggambar, saya bisa dancing. Saya bisa melakukan hal yang mungkin orang lain gak bisa lakukan. Atau saya ternyata jago bahasa Mandarin, jago speak Englishnya. Itu adalah kelebihan yang Tuhan berikan kepada anak-anak semua, ya. Lalu kalau ada kelebihan pasti kita punya kekurangan, ya. Kekurangan memang sudah dibalancekan sama Tuhan. Tuhan berikan kita kelebihan, Tuhan juga berikan suatu kekurangan untuk kita boleh bersyukur atas hidup kita semua, ya anak-anak. Nah, kekurangan apa sih itu kekurangan, Mister? Kekurangan itu adalah hal yang tidak dapat kamu lakukan atau tidak kamu miliki, ya. Kita nggak bisa lakukan, orang lain kok bisa gitu loh, ya. Contohnya tadi kayak Gracia, dia tidak dapat melihat tapi kok dia bisa bermain piano. Sementara saya yang dapat melihat, saya nggak bisa bermain piano. Berarti memang Tuhan sudah titipkan semuanya untuk kita masing-masing. Ingat ya, Tuhan sudah tahu, oh kamu akan seperti ini. Tuhan yang sudah tentukan ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita semua. Ya anak-anak, jadi jangan pernah patah semangat ketika kita punya kelemahan. Ingat, Tuhan menambahkan kelebihan kita secara luar biasa ketika kita taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut. Nah, tiap orang pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan, ya kan? Ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kita tidak perlu merasa minder. Minder itu apa, Mister? Minder itu adalah rasa rendah diri, tidak memiliki kepercayaan diri. Wah, saya nggak percaya diri nih, malu-malu nih saya
Saya nggak bisa melakukannya karena saya takut salah. Yaitu namanya kurang percaya diri dan tidak yakin akan kemampuan diri sendiri. Ingat ya, minder itu kita nggak yakin nih dengan kemampuan diri sendiri. Misalnya ternyata saya tuh bisa dancing, tapi saya tuh nggak tahu atau nggak yakin apakah saya bisa melakukannya. Padahal Tuhan sudah berikan kelebihan kita atau kelebihan kamu itu. Oh, saya ternyata bisa dancing loh. Ya, lakukan dengan baik. Lalu mengapa kita tidak boleh minder? Ada yang tahu anak-anak mengapa sih kita tidak boleh minder, tidak boleh malu meskipun kita punya kekurangan? Ayo, jawabannya adalah karena Tuhan Allah memberikan kita semua kekurangan dan kelebihan kita secara adil. Ingat ya, kita nggak boleh malu sama kekurangan kita. Karena Tuhan Allah sudah memberikan kepada kita semua itu kekurangan dan kelebihan kita secara adil. Adil itu apa, Mister? Adil itu artinya kita sama-sama diberikan sama rata, ya. Tuhan nggak berikan, oh kamu kekurangannya banyak sekali, bahkan tidak ada kelebihan. Tuhan nggak menciptakan kita seperti itu, anak-anak. Tuhan menciptakan kita itu mempunyai kekurangan dan kelebihan yang adil. Jadi tugas kita adalah harus bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita, ya. Anak-anak juga harus bersyukur nih. Oh, saya punya kekurangan ini, tetap bersyukur. Saya punya kelebihan ini, oh saya bersyukur karena Tuhan yang berikan. Kita selalu mengucap syukur ya anak-anak. Meskipun oh saya kurang ini. Ketika kemarin ternyata saya nilai Mandarin saya atau Inggris saya, sains saya itu sangat pas-pasan, tapi tetap bersyukur. Meskipun saya punya kekurangan di bidang itu, tapi Tuhan bisa tambahkan di bidang yang lain. Contohnya di penjaskes ataupun di tematik. Oh saya bisa semuanya. Ingat, Tuhan itu memberikan kita kekurangan dan kelebihan itu secara adil. Jadi anak-anak gak perlu minder, gak perlu malu, ya, karena Tuhan sudah menyiapkan untuk kita semua. Dan Bapa di surga juga selalu menyayangi kita semua. Ingat, Tuhan menyayangi kita semua. Tuhan menyayangi kalian, Tuhan menyayangi Mister, Tuhan menyayangi Papa Mama. Bahkan Bapa di surga itu senang kepada kita dan bangga kepada kita. Jadi kita harus senang dan bangga juga kepada diri sendiri. Ingat, Tuhan sudah bangga kepada kita, kita juga harus bangga dong kepada diri sendiri. Mengapa? Karena kita adalah ciptaan yang istimewa. Masih ingat tentang pelajaran aku istimewa? Kenapa kita dikatakan istimewa kemarin? Ya karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Jadi kita sangat-sangat ciptaan yang istimewa. Setiap orang itu istimewa. Semua orang, ya, tidak hanya satu atau dua orang, tapi semua orang yang ada di dunia ini itu Tuhan ciptakan istimewa dan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, teman kita juga itu memiliki kekurangan dan kelebihannya, ya. Jadi kita anak-anak, kita harus pujilah kelebihan dan jangan kita merendahkan kelemahannya. Artinya kita jangan mengejek. Misal teman saya nggak bisa ini, oh kamu nggak bisa ini kamu ejek. Kalau bahasa sekarang namanya dibully, itu nggak boleh, ya. Mister harapkan kalian tidak melakukan hal tersebut, karena kita semua itu diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh Tuhan secara adil. Mari kita itu belajar untuk menghargai diri kita. Ingat, hargai diri kita karena Tuhan sudah menghargai kita, ya. Pencipta kita saja menghargai ciptaannya, masa kita tidak menghargai ciptaan Tuhan yang lain? Jadi anak-anak, Mister harap kita semua dapat menghargai diri kita, hargai orang tua, hargai mama papa, kakek, nenek, bahkan teman-teman semuanya. Mari kita belajar untuk menghargai teman-teman kita semua, ya. Karena dengan adanya kita punya sikap saling menghargai, maka kita juga akan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan menghargai kita. Masa kita nggak menghargai sesama kita? Ya anak-anak, saya harapkan dapat belajar untuk menghargai. Pelajaran kita hari ini tuh sangat baik sekali tentang kelebihan saya dan kekurangan saya. Jadi itu kesimpulannya anak-anak, manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, ya. Ada yang bisa ini, bisa main piano, ada yang bisa dancing, ada yang nggak bisa dancing, ada yang bisa
nggak bisa piano, itu merupakan kelebihan dan kekurangan. Karena Tuhan menciptakannya secara berbeda-beda. Lalu kesimpulan yang kedua adalah menghargai orang lain sebagai ciptaan yang istimewa. Wajib, ya anak-anak, kita wajib menghargai orang lain sebagai ciptaan yang istimewa. Karena ciptaan yang istimewa itu adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ingat ya, kalau kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya kita memiliki sifat-sifat yang sama seperti Allah. Yang ketiga itu menyatakan pujian dan kasih kita kepada sesama. Ingat tadi, misalnya kalau teman kita punya kelebihan, wow hebat sekali kamu bisa ini ya, kamu harus bersyukur karena Tuhan yang berikan. Kita berikan pujian, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ingat, anak-anak, Mister tidak mau mendengar ketika anak-anak merendahkan teman yang lain, ketika teman yang tidak bisa ini kalian ejek, itu nggak boleh ya. Kita tidak boleh merendahkan yang namanya ciptaan Tuhan. Oke? Nah, ada ayat hafalan yang harus kalian lakukan ya. Nanti Mister akan tanya di minggu selanjutnya, di minggu depan Mister akan tanya secara meeting. Ingat ya, Mister akan tanya satu-satu secara meeting. Ayat hafalannya itu kalian bisa lihat di sini, tengeng ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Mister ulangi. Ayat hafalan kalian adalah 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Bunyinya adalah, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ingat ya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sekali lagi, 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu adalah ayat hafalan kita ya anak-anak. Mister harap bisa dihafalkan dengan baik, bisa dipersiapkan. Mister akan tanya di meeting minggu depan ya. Jadi dari pelajaran ini kita dapat bahwa saya punya kelebihan, saya juga punya kekurangan. Orang lain juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi kita tetap bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat tadi kisah si Gracia. Kita patut bersyukur, ternyata Tuhan berikan kelebihan dan kekurangan juga kepada Gracia, tapi dia dapat melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gracia itu adalah salah satu penyanyi rohani. Anak-anak bisa melihat lagu-lagunya yang Mister bisa katakan sangat bagus, yang judulnya Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Nah, itu adalah salah satu pujian dari Gracia. Anak-anak bisa melihat, bisa mendengarkan di YouTube juga banyak ya, supaya menjadi inspirasi kita semua, supaya anak-anak bisa belajar, oh ternyata saya adalah ciptaan yang memang istimewa, yang Tuhan berikan kelebihan dan kekurangan. Demikian materi kita pada pagi hari ini anak-anak, dan kita akan menutupnya di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Mister yang akan pimpin kita di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami sudah belajar mengenai kekurangan dan kelebihan kami. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan terus ingatkan anak-anak untuk boleh tetap bersyukur atas apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Mereka bisa menghargai dirinya, menghargai orang tua, menghargai di sekelilingnya ya Tuhan. Bila Tuhan boleh menjadikan anak-anak ini duta dari kerajaan-Mu. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, pelajaran kita sudah selesai anak-anak. Dan kalian boleh beraktivitas dan boleh ingat, saya adalah ciptaan yang istimewa dan Tuhan menciptakan saya ada kelebihan dan kekurangan. Bye bye and God bless you. Bye bye.